Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara dengan nomor NIM 050 kelas F semester 4. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang arti statistik dan statistika. Yang pertama, statistik. Statistik adalah rekapitulasi dari fakta yang terbentuk angka-angka disusun dalam bentuk tabel dan diagram yang mendeskripsikan suatu permasalahan. Kemudian statistika adalah proses pengumpulan informasi, pengelolaan informasi, dan proses penarikan kesimpulan. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Selanjutnya, sampel random atau sampling, yaitu cara mengambil sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan tingkatan dalam populasi. Hal ini dilakukan kalau anggota populasi diangkat homogen. Selanjutnya, proportionen atau stratified random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak dan bersastra secara proporsional dilakukan apabila anggota populasi heterogen. Area sampling, yaitu mengambil wakil dari setiap daerah, contohnya provinsi, ke kabupaten, kecamatan, desa, RW, RT, kemudian keluarga yang akan diimunisasi. Selanjutnya, sampel sistematis. Didasarkan atas urutan dari populasi yang telah diberi nomor urut atau pada jarak interval tertentu. Contohnya, jumlah populasi 140 pegawai diberi nomor urut 1 sampai dengan 140. Kemudian pengambilan sampel dilakukan berdasarkan nomor urut genap, yaitu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya sampai 140. Adapun sampling kota, yaitu mempunyai ciri-ciri tertentu sampai habis jatah yang dikehendaki. Contohnya, yaitu jemaah haji yang berangkat ke Tanah Suci sudah diberi jatah 200 orang. Calon dari populasi 200 juta jiwa penduduk Indonesia. Adapun sampling akidental, yaitu faktor spontanitas, artinya siapa saja yang secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristiknya. Contohnya, peneliti ingin mengetahui sejauh mana fluktuasi pemasaran parfum yang dipakai. Kemudian peneliti mengambil stand di mall. Cara pengembalian sampel yaitu membatasi jumlah sampai hanya 100 orang, maka setiap orang yang lewat dijadikan sampel asal sesuai dengan karakteristiknya. Selanjutnya, purposive sampling, yaitu pertimbangan tertentu atau tujuan tertentu. Contohnya, peneliti ingin mengetahui model kurikulum SMU, maka sampel yang dipilih adalah para guru yang ahli dalam bidang kurikulum pendidikan dan manajemen pendidikan, masyarakat yang berpengalaman, dan para ahli di bidang pendidikan. Selanjutnya, snowball sampling, yaitu semula berjumlah kecil, kemudian anggota sampel mengajak para sahabat untuk dijadikan sampel sehingga jumlah sampel semakin membengkak.
Adapun datanya, itu arti data dalam sampling yaitu bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan. Jenis data itu ada dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Jenis skala pengukuran. Yang pertama ada 4, yaitu skala nominal yang berfungsi bilangan hanya sebagai simbol untuk membedakan karakteristik. Kemudian skala ordinal, yaitu didasarkan pada ranking, diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi sampai rendah atau sebaliknya. Kemudian skala interval, yaitu menunjukkan jarak antara data dengan data yang lain. Kemudian skala rasio, yaitu mempunyai nilai 0 mutlak dan mempunyai jarak yang sama. Sumber data. Sumber data primer jika dihimpun langsung oleh peneliti. Kemudian sumber data sekunder jika melalui tangan atau kedua. Metode dan instrumen pengumpulan datanya itu angket, yaitu daftar pertanyaan sesuai dengan keinginan pengguna. Angket terbuka jika responden diberi kebebasan menjawab, atau bagaimana pendapat saudara. Angket tertentu jika responden tidak diberi kebebasan, atau apakah Anda setuju, ya atau tidak. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang arti statistik dan statistika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.